beberapa dapur-dapur yang memang sudah kemarin itu ada yang demo ke tempat demonstrasi ke sini, saya sudah terima, ada yang kirim email dan lain-lain, kami cermati semua. Jadi yang jalan maupun yang tidak jalan itu kami cermati semua, dan juga semua aspirasi, ada yang kirim email, ada yang kirim WA, ada yang kirim surat, ada yang melalui orang lewat ngomong, ada juga yang datang ke sini, dan beberapa sudah kami terima secara langsung, tapi ya minta maaf mungkin tidak bisa semua kami bisa terima, makanya ada beberapa klarifikasi dan beberapa informasi kami sampaikan via video atau melalui press conference seperti ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita ini setiap hari mengurusi ribuan dapur SPPG dengan ribuan rekening, ya jadi ribuan rekening virtual account dapur-dapur itu. Nah, dalam proses pemeriksaan, ya setelah kami ada di sini, kami periksa semua, gitu. Setelah kami periksa ribuan-ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali bahwa ada saldo rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya itu belum beroperasi, atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya, ya setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran, ya, yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur, yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI. Ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar, kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar, Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar, kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar, dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar. Totalnya 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG. Kita akan terus sisir, apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus, tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan 311,2 miliar. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea, misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra, mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Jadi yang saya maksud atau kami maksud kemarin kami sampaikan di beberapa forum bahwa kami membuka diri bukan hanya kita ditanya kemudian kita menjawab, tapi juga kami berinisiatif dari pemeriksaan kami ini, kemudian kami berikan data kepada penegak hukum. Selain itu, Selain itu, kami juga telah menerima hasil klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit dari kejaksaan. Ini ada daftarnya semua.
Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada 16.482 yang diperiksa, dan sejauh ini kita sedang memeriksa lebih dalam. Dari 16.482 tadi, ada 5.355, itu kemudian kategori-kategori, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan begitu, ada 5.000, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah ini kita periksa lebih dalam lagi. Apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit, atau ngambil duit. Ya. Ini semua akan kita bereskan. Bagi dapur-dapur yang melanggar, ada yang kemarin kita umumkan 800 sekian kita suspend, itu bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional. Nanti kami akan umumkan beberapa hasil pemeriksaan kami, baik itu dapur, baik itu mitra, baik itu juga kepala SPPG. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Ada mic ya? Ya, itu tuh yang mana aja? Ya, silakan. Ya, selamat sore, Mas Dar dan Wakil Kepala Bagian lainnya. Nama saya Iqbal Ibrahim dari Tribunnews.com. Yang pertama saya ingin menanya, apakah terkait tadi temuan tadi, apakah ada afiliasi dari yang tadi dapur pemilik virtual akun yang diduga bermasalah ini dengan pejabat-pejabat petinggi BGN lama yang sedang bermasalah atau terseret hukum seperti itu. Terus yang kedua juga saya ingin menanyakan tentang statement Bapak yang sempat menyatakan bahwa tidak boleh adanya menggunakan bahan subsidi di dapur SPPG ini. Apakah sudah ada surat edaran atau arahan khusus kepada SPPG di daerah? Karena berdasarkan temuan katanya masih ada yang masih memakai minyak kita seperti itu. Demikian Mas Dar. Ini langsung saya jawab atau saya jawab langsung aja? Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua nih motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah mendugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Nah, jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara. Ya, jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita, nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya, silakan di belakang. Nanti baru Mbak, atau Mbaknya dulu deh, boleh. Ya. Mas Dar? Ya. Oke.
Max dari Simpo TV, Mas Dar, ada 2 pertanyaan. Selamat sore, pimpinan BGN sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 FSS PPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Kalau boleh tahu Mas Dar, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu, terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan dihasilkan. Thank you. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mens reanya, ada niat jahatnya atau tidak, dan seterusnya ya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya, kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK. Silakan, Mbak. Selamat sore Mas, saya Irin dari CNN. Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MBG, karena kan akan dikeluarkan 20% nilainya, dan itu sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T seperti itu, karena beberapa masyarakat meminta sebenarnya yang paling dibutuhkan MBG kan adalah di daerah 3T atau kawasan yang mengalami bencana. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih. Iya. Ini pertanyaan susah-susah kan kalian ya. Iya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini kita fokuskan dulu, memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. Ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi, nggak hanya di Papua tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi. Itu jawaban saya. Kemudian jadi begini, jadi yang bersangkutan betul itu memang saya memberikan zoom, kemudian di layar pegang handphone, ya, kemudian saya beri teguran, dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong, ya, Utara kalau tidak salah, di Kalimantan Barat, dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan ke Papua. Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak, sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak
pindah ke Papua, tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan, yang dimana memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu, gitu kira-kira. Lain-lain? Ya, kamu. Ini langganan di Kementan ini beliau ini. Ya, selamat sore Mas Dar, saya Marti dari CNBC. Izin mau follow up terkait dengan usulan beras fortifikasi khusus MBG yang kemarin diusulkan Pak Dirut Bulog ya. Itu usulan tersebut kan sudah disampaikan ke Mas Dar juga. Itu tanggapannya seperti apa, dan selanjutnya itu nanti usulannya akan diteruskan kemana, dan apakah memungkinkan itu usulan tersebut direalisasi gitu Pak? Terima kasih. Baik. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP, bukan beras stabilisasi harga pasokan pangan, bukan. Yang beras medium SPHP bukan, tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog. Nah, tentu saja kami, gini, Bulog ini kan adalah lembaga negara. Bulog ini kan tujuannya adalah, sekali lagi karena kami sebelumnya penugasannya di bidang pertanian sebagai Wakil Menteri Pertanian, Bulog ini kan punya dua tugas atau dua hal yang penting menjadi peran dia, adalah stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil katakanlah beras lokal ya, atau beras yang beredar di situ, kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga berasnya terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal. Itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu. Itu kira-kira. Dari sini, Mas. Wahyu dari Suara Merdeka, Mas Dar. Sebagaimana yang diungkapkan Mas Dar, semuanya itu kan bermuara untuk pencegahan korupsi. Betul. Akan tetapi di lapangan kaitan dengan pencegahan korupsi ini kan yayasan juga banyak memotong insentif mitra, ada yang 100, ada yang 300, ada yang 1000, ada yang 2000 dan lain-lainnya itu. Itu kan membuka celah korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah BGN akan membuat aturan misalnya mewajibkan setiap mitra itu memiliki yayasan agar meminimalkan potensi-potensi yang ada di korupsi yang ada di SPBG. Kemudian bila tidak ada aturan untuk setiap mitra punya yayasan, itu apakah BGN akan mengatur berapa sih potongan yang wajar sehingga mitra tidak dirugikan. Yang kedua, Mas Dar, Nyun Sewu, saya datang dari Semarang ke sini itu selain sebagai wartawan, saya sebagai mitra Mas Dar. Dan kemarin saya kirim WA ke Panjenengan, Mas Dar, untuk yang kepanjangan BGN, B-nya ada 5B, baik, benar, bagus, bersih, dan bergizi. Itu saya meyakini setiap mitra tidak ada yang tidak ingin itu. Karena begitu mereka tidak 5B itu bisa disuspend, akhirnya mereka tidak mendapatkan insentif. Mas Dar,
sebagaimana Mas Dar kemukakan, ujung tombak MBG itu kan ada di SPPG, bukan di BGN. Di SPPG itu ada, selain ada mitra, ada yayasan dan ada kepala SPG. Satu saja itu tidak melaksanakan 5B atau mempunyai niat, itu akan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan ini keluhan mitra di seluruh Indonesia, saya kira begitu Mas Dar. Ini kasus kami Mas Dar, ini juga terjadi di kami. Sebagaimana Mas Dar putra seorang petani, saya putra seorang guru SD Mas Dar, juga di Grobogan. Sehingga saya membangun SPG itu 2,5 miliar, berhutang di 11 tempat. Saat ini SPPG kami berhenti operasi karena ada dugaan yang tidak baik antara kepala SPG dan yayasan. Saya sudah 8 bulan berjuang untuk menjadi seorang patriot agar tidak tidak ada penyelewengan uang 1 sen pun negara. Tetapi hingga ini belum ada jalan Mas Dar. Saya juga sudah ke BGN 3 bulan yang lalu. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi melaksanakan MBG ini sebaik-baiknya, seluruhnya sebagaimana cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Mohon kami bantuan Mas Dar. Nyuwun pangapunten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab ya. Jadi begini, saya kan ikut rapat-rapat dulu waktu konsep MBG dan SPPG ini dikonsepkan ya. Sebetulnya itu begini, mitra itu, jadi mitra kan adalah investor. Nah, seharusnya atau konsep awalnya adalah mitra yang ingin bangun dapur itu untuk bisa, ini mitra kan untuk bangun dapur kan dia keluarin uang sendiri. Kenapa yayasan? Karena ini aja nih, mekanisme administrasi peraturan Menteri Keuangan dan seterusnya itu harus yayasan. Seharusnya mitra untuk bangun, dia punya uang, katakanlah seperti Anda bangun uang, dia bangun, itu untuk bisa bangun, itu harus bikin yayasan dulu, kemudian yayasannya di-submit ke BGN, di-approve, Anda bangun. Masalahnya yang sekarang ini, sekarang kita lagi kita petani, kita sisir, ini adalah begini. Oknum di dalam BGN terdahulu, itu kemudian menyiapkan yayasan-yayasan. Kemudian di-approve, karena dia adalah oknum di dalam, dia yang meng-approve titik-titik ini. Jadi, si yayasan-yayasan yang di-approve ini adalah yayasan-yayasan yang dia tidak punya uang. Dia di-approve karena memang ada, itu tadi, karena orang dalam. Kemudian karena yayasannya sudah di-approve, kemudian dia menjajakan titik ini kepada mitra. Yang kemudian minta nanti mitra bangun, kemudian memotong ada potongan yang harus disetor kepada yayasan ini. Ini yang sekarang sedang diperiksa oleh kejaksaan. Bahwa oknum-oknum di sini itu terafiliasi dengan yayasan-yayasan tertentu yang dia menerima setoran. Oleh karenanya, itu kemudian karena dia harus kasih setoran, si mitra investor ini kasih setoran, maka yang terjadi adalah dia neken SPPG, dia entah gimana caranya kualitas makanannya dikurangi karena dia harus menganggarkan untuk setoran potongan tadi. Bisa dipahami di sini ya. Ini yang sekarang diperiksa oleh kejaksaan ya. Bahwa sebetulnya konsep awalnya dulu saya ikut rapat itu adalah mitra yang mau invest itu sebelum dia bangun dia bikin yayasan, di-approve baru pakai uang sendiri. Yayasan ya punyanya atau yayasan ya kemudian itu adalah mitra. Bukan kemudian yayasan sendiri, mitra sendiri. Kenapa yayasan sendiri dan mitra sendiri? Karena mitra yang punya uang tidak bisa approve titik, sementara yayasan yang punya afiliasi sama orang dalam di-approve tidak punya uang. Nah ini kita sedang sisir, sedang kita bereskan ya. Jadi kita lagi sedang membuat, ini sedang kita kaji, sedang kita sisir dan kita ingin membuat satu skema yang paling adil. Di sini yang paling ibaratnya paling berkorban karena dia berinvestasi adalah mitra. Nah itu mitra karena dia ngeluarin biaya dia sendiri, dia bangun dapur.
Sementara ada yayasan-yayasan tertentu yang dia nggak keringet, hanya modal kenal sama orang dalam, kemudian dia melakukan potongan-potongan. Ini yang kita mau bereskan semua. Termasuk, mohon maaf, ini semua akan jadi acuan, 16.000 sekian ini. Dan akan kita sisir semua. Untuk memastikan bahwa tidak boleh ada potongan-potongan tambahan lagi, supaya menu yang tersedia untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu hamil dan menyusui ini, menunya kemudian benar, baik, sesuai, bagus, bergizi. Bukan kemudian karena ada setoran kemudian dikurangi gitu ya. Saya sampaikan bahwa mitra atau investor itu adalah sahabat dia yang memang membersamai BGN menjalankan program ini. Dia invest, pakai uang dia. Tadi disampaikan ada yang berhutang dan lain-lain. Dia yang keringet. Jangan sampai kemudian ada pemain-pemain gelandang ini yang tidak keringet, ini kemudian memanfaatkan kedekatan, akses dan lain-lain untuk mengambil keuntungan, yang keuntungan itu merugikan kepentingan negara karena menu yang disampaikan kepada anak-anak kita itu kemudian menunya menurun kualitasnya dan menurun kandungan gizinya, dan Anda bisa lihat ini semua jadi kekacauan kemana-mana. Yang berikutnya saya ingin komentari, dapur yang suspend itu bukan hanya salah mitra seorang atau salah mitra satu pihak, tapi juga ada kelalaian kepala SPPG, kepala dapur, maka sanksi juga akan diberikan kepada kepala SPPG atau SPPI yang ada di situ dengan maksimal ancaman pemecatan, dan kalau ada mensrea kejahatan di situ kita akan laporkan pihak berwajib untuk ditindak secara pidana. Itu ketegasan dari kami. Gitu. Lain? Kamulah, boleh. Ini pertanyaannya jangan susah-susah. Ya. Tapi oke lah, apa aja kita jawab ya. Kalau ada mungkin pertanyaan yang belum bisa jawab di momen ini, ya nanti mungkin, ya kan artinya saya berusaha untuk bicara apa adanya. Saya nggak mau ngarang-ngarang cerita, gitu ya. Silakan. Baik Pak, saya Rahma dari Kompas TV mau tanya terkait dengan melanjutkan yang SPPG yang memang sangat sedikit ditemukan di daerah 3T gitu ya Pak ya. Memang kita ketahui BGN ini prioritasnya di daerah 3T, tapi ini ada temuan-temuan kalau di daerah Papua ini yang tingkat stuntingnya tinggi tapi tidak ada SPPG-nya di situ Pak gitu. Mungkin dari BGN sudah ada temuannya dan mungkin bisa dijelaskan gitu Pak dalam waktu dekat apakah akan ada mempercepat pembangunan SPPG di daerah-daerah tersebut? Iya, ada. Tadi sudah saya sampaikan kan kita sudah dapat data dari Kemenkes, termasuk saya tadi terima Menteri Kependudukan Kepala BKKBN juga menjelaskan ya titik-titik stunting itu di mana. Nah ini yang kita ingin percepatan, kita ingin ini dulu nih, ya ini dulu yang kemudian kita ingin percepatan. Kita ingin yang daerah Papua, daerah NTT, daerah merah-merah ini, zona-zona merah ini, bagaimana kita kemudian bisa secara langsung memberikan intervensi gizi kepada anak-anak ibu hamil dan menyusui di wilayah-wilayah itu. Betul sekali. Cukup? Ya. Kompas juga? Iya. Untuk penegasan saja terkait dengan respon hasil putusan MK kemarin, ini apakah sekarang mungkin untuk update pembahasan dari BGN dan mungkin kementerian lembaga terkait, apakah ini akan berpengaruh pada anggaran BGN itu sudah pembahasan atau belum? Dan kemudian apakah juga mungkin dari BGN sudah mempersiapkan terkait dengan mungkin penyesuaian tata kelola dengan putusan kemarin itu? Terima kasih. Ya sebetulnya kalau kami di level operasional ya, ini kan penganggaran itu kan, saya kira mungkin pertanyaannya bagusnya ke Pak Menteri Kesehatan pas itu, ya. Nanti ditanyakan aja. Menteri Kesehatan, sorry, Menteri Keuangan ya. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Apa itu? Iya. Kan Anda baca aja itunya kan putusan MK-nya kan gitu ya. Maksud saya apalagi kan saya sudah jelaskan saya adalah pelaksana gitu. Apakah menganggarkan siapa-siapa kan itu ada Badan Anggaran, ada Kementerian Keuangan dan seterusnya ya. Jadi kami ini kan pelaksana anggarannya. Kan gitu ya. Oh, iya kamu juga tuh. Kok kamu di sini sih? Iya. Oh.
Izin Pak, saya Widya dari Kumparan, izin bertanya. Tadi kan yang barang-barang yang SPPG yang memakai barang-barang subsidi itu akan dikembalikan ke kas negara. Mungkin boleh di-spill Pak, udah ada angkanya belum? Belum ada. Kita sedang investigasi dulu kan, jangan sampai kita, ya kan namanya kita memeriksa ya, jangan sampai begini ya. Yang melanggar itu jauh lebih sedikit daripada yang baik. Saya sampaikan, mitra yang melanggar itu jauh lebih sedikit daripada mitra yang baik. SPPG yang melanggar itu jauh lebih sedikit atau jauh lebih banyak yang SPPG yang baik. Kenapa harus tegas? Karena dengan tegas kita negasi yang salah, yang melanggar, yang sedikit ini, kita sebetulnya nggak peduli dengan yang melanggar. Kita memperdulikan dengan yang sudah kerja baik. Jangan sampai orang yang mayoritas kerjanya sudah baik, memberi pelayanan dengan baik, kemudian didistribusi dengan baik, dapurnya baik, menunya baik, diterima sama penerima manfaat dengan baik, itu kemudian jadi keliru karena ada oknum-oknum 1-2 yang kemudian melakukan pelanggaran atau kesalahan itu. Udah ketahuan belum Pak jumlah? Lagi kami sedang kita data ya, sedang kita data. Soal beras fortifikasi untuk khusus yang dari Bulog Pak, itu udah ditindaklanjuti di Rakortas belum ya Pak? Kan ini kan sifatnya itu tadi saya sudah jawab ya, urusan Bulog itu kita mementingkan atau kita memprioritaskan bahan pangan apapun, enggak hanya beras, itu dari lokal. Nah maksudnya Bulog itu salah satunya gini, kalau di situ enggak ada beras lokal yang cukup, maka ambillah beras Bulog, dan beras Bulog itu juga beras lokal di situ juga gitu loh. Intinya kita berusaha bagaimana UMKM, pedagang beras, pedagang sayur itu semua ini kemudian bisa ikut merasa atau merasakan manfaat dari perputaran ekonomi dari MBG ini di desa-desa, kecamatan-kecamatan kita seluruh Indonesia. Bulog adalah lembaga negara yang tugasnya buffer. Barangkali ada yang kurang, dia yang nambahi. Barangkali ada yang mahal, dia yang kemudian nurunkan dan seterusnya. Itu sih yang kita harapkan. Cukup ya, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Ya satulah terakhir ke kacamata. Dari mana? Jangan dihabisin hari ini dong, ya kan nanti ada lagi gitu loh, ya kan? Ya, terima kasih Mas Dar. Saya Vicky dari Rakyat Merdeka. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kita ingin tahu ada target nggak berapa lama Mas Dar akan membenahi tata kelola bagian ini gitu. Kedua, terkait putusan MK, apakah putusan MK ini bisa diartikan bahwa pendidikan agama, anggaran pendidikan ini digeser ke MBG Pak, dipakai oleh MBG gitu Pak. Makasih Pak. Oke, gini. Berapa lama kami ingin secepat-cepatnya, ibaratnya saya sampaikan kepada jajaran di BGN, saya sudah sepakat dengan Bu Waka dan Pak Waka ini bahwa ibaratnya kompetitor kita ini adalah waktu. Ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat dengan realisasi dari kita membereskan tata kelola ini. Jadi kami ini Sabtu Minggu pun kami kerja, ada yang Zoom, ada yang apa semua ya. Jadi kami kebut terus aturan mana yang harus diperbaiki, kemudian mana yang harus dibenahi, mana yang harus disuspend, mana yang harus dan kami kolaboratif, kami mengajak semua lembaga, kementerian, lembaga yang lain, termasuk juga kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kepres terkait Satgas Pangan di daerah ini juga bagaimana secara efektif bisa kemudian dilibatkan untuk fungsi pengawasan dan juga fungsi-fungsi lain terkait tugas Satgas ini, memastikan bahwa bagaimana caranya, bagaimana kemudian mekanismenya, menu-menu itu sesuai dengan gizi yang diharapkan itu kemudian disantap oleh anak-anak dan ibu-ibu hamil dan menyusui itu. Ya, jadi kasih kami waktu, kami merasa ya mungkin ini cepat-cepat lah ya. Jadi saya sih pengennya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa kemarin selesai ngapain hari ini ya. Tapi intinya kami kebut terus ya. Masalahnya kalau saya nanti jawab sekian-sekian nanti jadi tagih. Tapi yang jelas kami punya komitmen internal ya, berapa lama ini akan selesaikan dan seterusnya. Dan bahkan mekanisme internal kami setiap hari lakukan rapat. Jadi rapat itu adalah kita bikin janji apa yang harus kita kerjakan. Rapat berikutnya adalah menagih janji kita yang lalu dan bikin janji pekerjaan baru. Sehingga
sehingga kita ada monefnya, ada perkembangannya, jadi selesai itu. Saya kira penting itu ya, mekanisme itu. Nah kemudian kalau misalnya terkait MK ya, jadi begini, saya ingin meluruskan juga di ya penjelasan saya kemarin ya, begini Bapak Ibu semua, terkait MBG seolah-olah ngabisin anggaran negara. Ya. Ini udah kalau kita lihat di perkembangan di medsos, di sosial media kan seolah-olah ini penjelasan aja, kemarin sudah saya jelaskan, saya ingin, karena saya gemes juga tuh lihat apa komentar di sosial media, seolah-olah kan MBG ini ngabisin anggaran negara, terus seolah-olah ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang gitu. Maksud saya begini, ada yang nanya apa hubungannya pupuk Pak sama MBG? Kan orang menuduh bahwa MBG ngabisin anggaran. Dulu tidak ada MBG, artinya tidak ada anggaran yang kepakai untuk MBG, itu pupuknya kurang loh, volumenya, Anda bisa cek itu. Dan bahkan sekarang sudah anggarannya dipakai MBG, itu kemudian pupuknya dicukupi, harganya diskon. Dulu tidak ada MBG, itu banyak jaringan irigasi rusak loh. Terus sekarang ada MBG sudah diambil untuk MBG, sekarang ada revitalisasi irigasi loh. 12T, 14T, 14T sampai dengan 5 tahun ini diberesi semua. Dulu nggak ada MBG, kan sekolah itu ada yang rusak, bolong apa semua itu kan nggak karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden ada MBG terus sekolahnya mendadak jadi rusak, kan enggak. Dulu kemana? Anda harusnya bertanya dong, ya. Dulu kemana? Yang sekolah rusak itu dulu duit yang untuk MBG mestinya dari kemarin-kemarin dong, nggak ada MBG harusnya sekolah itu bagus semua. Kan enggak. Dipakai MBG, sekolahnya sekarang diperbaiki sama pemerintah. 16.000 kemarin, tahun ini 90.000 dan akan selesai 300 atau 300 sekian hampir 400.000 sekolah ini akan diperbaiki semua. Kita ngomongin misalnya yang lain, guru honorer. Loh, dulu nggak ada MBG, kan nggak kemudian karena MBG kemudian guru honorer gajinya kecil. Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan sampai dengan 2 juta. Ya kan gitu. Dulu kan enggak. Nah, sekarang ada MBG, katanya dipotong untuk MBG, sekarang kita benahi semua. Maksud saya, mari kita sama-sama, kita semua ini anak pinter lah. Ya, Anda semua, media semua, kita semua pakai akal sehat. Sekarang ini sedang kita perbaiki semua. Diambil MBG, dananya, enggak kecil, besar, 200 sekian itu rencana di tahun ini 220 sekian, 268, tapi lain-lain dikerjakan loh. Gitu. Terus kemudian siapa yang, artinya kan maksud saya ini saya mengajak sebagai anak bangsa, sebagai kita punya akal sehat, kita orang-orang yang diberi akal, kita adalah orang-orang terpilih yang sekolah oleh Allah diberikan anugerah kecerdasan, mari kita bicara pakai hati nurani, pakai akal sehat. Jadi yang inilah yang sedang dikerjakan oleh presiden kita. Dulu nggak ada MBG, itu jembatan nggak ada dibangun. Maksudnya ya ada 1-2 kemudian orang sekarang di video orang nyebrang sungai pakai titian mempertaruhkan nyawa. Dulu nggak ada MBG, kenapa nggak dibangun jembatannya? Maksudnya ini sekarang ada diambil MBG, sekarang ada satgas jembatan. Target 10.000 jembatan dibangun, sudah ribuan jembatan oleh Angkatan Darat sama polisi dibangun di desa-desa itu. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua, bukan hanya awak media, tapi semua yang kemudian menonton preskon ini untuk kita sama-sama, kita ini mau negara kita maju, mau negara kita aman, negara kita baik. Ya. Sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja, kita alhamdulillah. Nggak ada orang datang ke sini, awak media datang ke sini, jalan kaki kan nggak ada. Di Filipina jalan kaki loh orang. Nah, maksud saya, kita memang banyak yang harus dibenahi, betul. Banyak yang harus dibenahi. Memang tugas pemerintah adalah membenahi hal-hal yang memang harus dibenahi. Pendidikan, kesehatan, gizi, termasuk bagaimana pilar demokrasi, media, kita benahi semua. Ya, saya kira itu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, awak media. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.